Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bahan utama untuk khotbah di hari Rabu Abu ini terambil dari kitab 2 Korintus, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, surat yang kedua, pasalnya yang kelima ayat 20b hingga pasal 6 ayatnya yang ke-10. Sabda Tuhan demikian. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuatan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian sabda Kristus, terpujilah namanya. Amin. Tema kita, waktu perkenaan. Hari ini saudara-saudara, bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh dunia, kita memasuki hari pertama dari seluruh rangkaian Minggu Prapaskah di tahun 2025. Dalam liturgi gerejawi, hari pertama dalam masa Prapaskah disebut dengan nama Hari Rabu Abu. Dan di hari Rabu Abu ini, kita secara khusus diingatkan akan hakikat kefanaan kita. Iya, kita diingatkan bahwa kita diambil dan dibentuk dari debu, dan pada akhirnya akan kembali menjadi debu. Peringatan bahwa kita diambil dan dibentuk dari debu dan akan kembali menjadi debu
tentunya bertujuan untuk menyadarkan kita semua akan ringkinya hidup kita. Sehingga dengan kesadaran itu, maka wajib hukumnya bagi setiap kita untuk memiliki sikap rendah hati satu dengan yang lain. Jika setiap kita hanyalah debu, apa sih yang harus kita sombongkan? Jika setiap kita ini hanyalah debu, apa sih yang harus kita bangga-banggakan? Uang, jabatan, kedudukan, nama besar, titel, status sosial, dan lain sebagainya tak akan bisa mengubah keadaan kita sebagai debu menjadi emas ataupun berlian. Saudara yang tinggal di istana atau rumah gedongan, maupun saudara yang tinggal di rumah sederhana bahkan di gubuk derita, semuanya sama statusnya, yakni diambil dan dibentuk dari debu dan pada akhirnya akan kembali menjadi debu. Lebih daripada itu, saudara-saudaraku, kesadaran diri bahwa ternyata setiap kita hanyalah debu akan mencelikan mata iman kita, sehingga kita menyadari kehinaan kita di hadapan Tuhan karena dosa, dan dengan kesadaran itu akan mengantar kita pada pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Perhatikanlah saudara-saudara, bahwa seluruh perikop bacaan leksionari di hari Rabu Abu ini berbicara tentang kehinaan kita karena dosa. Dosa itulah yang menjadi penghalang bagi setiap kita untuk mengalami hidup damai dengan Allah dan dengan sesama. Dosa itulah yang membuat relasi kita dengan Allah menjadi rusak, dan rusaknya relasi kita dengan Allah berimbas pada rusaknya relasi kita dengan sesama dan alam ciptaan. Dosa membuat jarak antara manusia dengan Allah semakin jauh dan amat jauh. Dan upaya apapun yang dilakukan manusia untuk menjembatani jarak yang jauh ini akan menjadi sia-sia. Karena dosa, maka manusia tidak memiliki daya untuk memulihkan hubungannya dengan Allah. Dan itulah realita debu. Tidak hanya kotor, menjijikan, tetapi ringan dan mudah diterbangkan angin lalu lenyap entah kemana. Realita diri yang tak berdaya sepatutnya melahirkan rasa syukur dari setiap kita. Karena Allah sendiri yang bertindak untuk menuntaskan masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Allah sendirilah yang berinisiatif untuk menjembatani gap yang begitu jauh dan dalam akibat dosa itu. Dan melalui bacaan yang menjadi bahan utama khotbah di hari Rabu Abu ini, kita mengerti akan tindakan Allah yang mendamaikan kita yang berdosa dengan dirinya sendiri. Dan satu kata yang sangat tepat untuk kita renungkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus sekaitan dengan tema khotbah, yakni kata bahasa Yunani katalagete, yang secara harafiah mengandung arti biarlah dirimu didamaikan atau jadikanlah dirimu didamaikan. Kata ini dapat dimengerti saudara-saudara jika kita membaca ayat 18 sampai ayat 20a. Di sana dicatat demikian. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, dan kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Sangat jelas saudara-saudara, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus pada zamannya
dan juga kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini, bahwa Allah tahu tentang kondisi keberdosaan kita. Allah tahu bahwa manusia tidak akan mungkin dengan kekuatannya sendiri dapat memulihkan kerusakan hubungan dengan sang Haliknya. Itulah sebabnya Allah mengambil keputusan yang tidak logik. Allah mengambil keputusan yang tidak masuk di akal. Ya, sebuah keputusan yang berisiko tinggi. Allah bertindak sendiri untuk memulihkan hubungan yang telah rusak itu, sekalipun Allah harus membayar harga dengan sangat mahalnya, yakni mengorbankan dirinya sendiri untuk menjadi tumbal karena dosa kita. Jadi dengan tegas, sebagai utusan Kristus, Rasul Paulus menyatakan bahwa dengan pengorbanan Kristus, Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya sendiri. Kristus telah dijadikan dosa karena kita, sehingga dengan pengorbanan Kristus, surat utang dosa kita dihapuskan. Nah, saudara-saudara, atas dasar inilah Rasul Paulus menggunakan kata ajakan, karena Allah sudah berbesar hati untuk berdamai dengan kita, maka sekarang kata legite, biarkanlah dirimu didamaikan. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mau mengalami pemulihan yang sempurna dalam hubungan dengan Allah, pemulihan yang akan mengantar kita untuk menikmati keselamatan yang abadi, maka buka hatimu dan berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, sama seperti seorang yang sakit parah. Sakitnya sangat kronis. Ia tidak akan mengalami pemulihan jika ia tidak siap untuk dibawa ke dokter spesialis agar ditangani secara khusus. Dan bisa jadi ia tidak datang kepada sang dokter karena ia berpikir bahwa untuk membayar penanganan dokter dan membayar obat-obatan yang dikonsumsi, ia tidak akan mampu. Padahal semua yang dipikirkan itu sudah dituntaskan oleh dokter yang bersangkutan. Ia tinggal datang sebab semuanya sudah dibayar lunas. Disinilah makna kata legete, bahwa kita tidak akan mengalami pemulihan jika kita tidak siap untuk datang kepada Allah, padahal Allah sendiri telah membuka tangannya untuk menyambut kita. Allah sendiri telah membuka semua penghalang yang menyulitkan kita untuk mengalami pemulihan itu. Tinggal yang dibutuhkan adalah kesiapan hati kita untuk datang kepadanya dan mau dibentuk olehnya. Dan ini yang paling utama untuk kita camkan di hati kita masing-masing, bahwa kata legete menunjuk pada waktu perkenan Tuhan, waktu di mana Tuhan berbesar hati untuk berdamai dengan kita. Jika kita masih diberi kesempatan untuk menikmati waktu perkenaannya, di mana kita mengalami pendamaian dengan Allah, maka sekarang wajib hukumnya bagi setiap kita untuk mengikuti kehendak Allah. Apa kehendak Allah itu? Kehendak Allah ialah berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ibrani pasal 12 ayat 14. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rabu Abu adalah kesempatan bagi setiap kita untuk menyadari akan kondisi kita yang tidak baik-baik saja. Kita harus menyadari bahwa kondisi kita sedang sekarat karena dosa. Saatnya kita mau berbalik kepadanya. Kita mau bertobat. Kita mau meninggalkan cara hidup kita yang lama dan siap untuk menjalani hidup yang baru, yakni hidup dalam ketaatan kepada kehendak-Nya. Rabu Abu mengajak setiap kita untuk bertobat. Kita membuka hati dan mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita, bukan kita yang memimpin Tuhan. Rabu Abu mengisyaratkan kepada kita bahwa keadaan kita sangat ringkih. Keadaan kita sangat kritis karena dosa. Kita debu. Kita tidak akan mampu menyelamatkan hidup kita. Allah telah melakukan sebuah perbuatan besar, yakni mengorbankan dirinya sendiri, supaya dengan pengorbanan itu jalan menuju kepada keselamatan terbuka bagi saudara dan saya. Dan sekarang
Pendamaian itu sudah dilakukan oleh Allah, dan kita biarkanlah diri kita didamaikan olehnya. Selamat merayakan Rabu Abu. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki minggu-minggu Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpuji namanya sekarang dan sepanjang masa. Haleluya. Amin.